Selamat pagi good people, apa kabarnya di hari ini? Tepatnya di mana saat ini umat Hindu sedang merayakan Hari Raya Nyepi. Nah, kami mengucapkan selamat memasuki Hari Raya Nyepi bagi segenap umat Hindu di mana saja berada. Pada kesempatan pagi ini dalam Sagusep Podcast, kami sudah kedatangan tamu kami di Sagusep Podcast pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat untuk pagi. Sang Haji. Cheers, Ya. hormat. Ya. Iya, kita ngeteh dulu ya. Oke, good people. Saya merasa sangat bahagia sekali Pak Untung boleh kehadiran tamu yang tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Merauke. Sehat selalu Bapak. Sehat, terima kasih sekali doa semua pihak pada kami para tugas Polri, TNI. Kita siap dengan semua tugas kita. Iya, oke. Termasuk juga siap diundang kemana saja ya Bapak Apa ya? saja. Iya, sepanjang kita diberikan kekuatan kesehatan. Ya. Oke, termasuk pagi hari ini Bapak adalah tamu kedua kami di Sagusep Podcast. Dan ini sebuah kehormatan dan tentu juga kebanggaan bagi kami di tempat kami yang sederhana ini bisa lebih dekat lagi. Saya pengen kasih tema tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin selama ini kami juga sebagai warga masyarakat hanya melihat Bapak di media sosial atau mungkin pada saat kita bertemu di acara-acara, di pesta atau di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan Bapak ini cukup fenomena juga ya, fenomenal maksudnya. Orang melihat gebrakan-gebrakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan luar biasa nih Pak. Sebenarnya menjadi pertanyaan masyarakat nih, ada apa sih Pak dengan gebrakan-gebrakan yang Bapak lakukan langsung di masyarakat, langsung dengan ide-ide, langsung merangkul. Nah ini kan pasti ada pemikiran yang pro kontra terhadap Bapak sendiri. Tapi saya lihat Bapak ini orang yang cukup cuek. Kalau dulu zaman penjajahan itu Sultan Tidore suruh Sang Haji itu untuk perang di zaman kerajaan Pasai, kerajaan yang sebelum kita lahir ya. Kemudian Belanda masuk dan sebagainya. Sekarang ini kan bagaimana cara kita perang dengan kemiskinan di masyarakat. Yes. Perang untuk melawan keadaan yang saat ini mungkin terpuruk di masyarakat. Apalagi kita lagi dilanda dengan COVID-19 ini. Nah, dan akhirnya saya juga mengalami itu. Itu saya, seorang Kapolres. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Iya. Apakah bisa kita melihat kebiasaan ini lantas kita biarkan? Sebagai saya, ini bahaya sekali. Nah, semua keahlian yang saya miliki ketika saya mulai direkrut, suka tidak suka saya ditangkap untuk kepentingan pemerintah. Nah, saya jawab sekarang. Kalau dulu saya lakukan itu karena mungkin bukan di sini orang tidak mengenal saya. Ya. Orang mengenal saya di Poso, saya lagi berjuang menghajar teroris di sana. Saya juga ngajarin mereka menyelam, mengelola teripang yang puluhan ton di situ. Orang tidak tahu teripang itu bagaimana. Karena mungkin orang lagi asik dengan kejahatan dan akhirnya mereka lupa di situ ada banyak ribuan ekor teripang dan kemudian kita dapat sampai 11 ton. Lalu mereka tahu, oh ya, ternyata dengan menyelam kita bisa ngambil ini. Ya. Nah itu di sana. Di sana ada kayu yang bagus-bagus. Di sini juga ada. Tapi bisa nggak kita membuat tata kelola sehingga apa yang biasa itu menjadi luar biasa buat masyarakat. Dan akhirnya secara ekonomi masyarakat terbantu. Iya. Untuk makan hidupnya sehari-hari, untuk kepentingan dia esok dan lusa, dan untuk kepentingan yang lain dari keluarganya. Iya. Kenapa tidak kita lakukan? Dan ternyata saya ketemu juga di sini. Iya. Ya ada batok kelapa banyak. Potensi sumber daya alam yang sangat kaya di sini. Yang mungkin orang bilang untuk bakar ikan. Ternyata tidak. Bisa untuk kancing ya seperti saya pakai di baju ini kan. Produksi dari Merauke sini. Dan baju ini jahitan dari sini, bordiran dari sini. Dan kemudian
Ada orang-orang sini yang pintar, bukan saja bikin ini, bikin VCO, mau dilatih dan mereka terampil serta disiplin dalam membuat produksi minyak kelapa. Mereka sudah mengerti cara pakai masker, mereka sudah cara pakai celemek, mereka mengerti. Mereka makan pinang sudah teratur, tidak sembarangan kalau lagi mengelola makanan dan minuman. Mereka tidak boleh makan pinang, mereka tahu. Dan mereka bisa memproduksi hal-hal yang mungkin masih baru di tempat lain, tapi tidak baru buat teman-teman kita yang ada di sini. Demikian. Iya. Nah kan hanya di situ ya Pak ya. Banyak lagi ketika Bapak juga mungkin dari sisi pariwisatanya itu cukup didongkrak. Kemudian juga saya melihat Bapak juga pernah di satu postingan juga ada di tambak ya kalau nggak salah. Iya. Ya, maksudnya itu banyak sekali ya. Alam di sini orang bilang tidak cocok dengan Bandeng. Itu lihat, tanahnya bagus, airnya baik. Kalau pH-nya ada masalah, kita bicara aja sama air itu. Bagaimana kita membuat tata kelola sehingga air ini bisa sesuai dengan pH yang dibutuhkan untuk Bandeng. Ini akhir bulan ini, pertengahan atau akhir bulan ini kita akan panen besar nih. Lumayan banyak nih, 60.000 ekor ikan bandeng yang nanti di presto. Alat kettle untuk presto sudah ada, saya sudah beli 3. Yang kelola di situ orang Kimam, namanya Filipus. Nah, di daerah mana tuh Pak? Itu di Kelapa Lima. Di Kelapa Lima. Nah, di Kelapa Lima. Dan luar biasa. Kita tidak nyangka ini orang-orang yang dari kampung yang saya ajar dan dia mau untuk berkarya dengan saya di bidang ini, perikanan, swasembada pangan di bidang perikanan, dia mau. Dan ternyata dia bisa. Akhirnya sekarang lihat, kita tinggal tunggu saja waktunya untuk panen. Jangan tersinggung tiba-tiba kita punya banyak merek di sini untuk Merauke. Kalau kemarin kita kancing sudah memproduksi 450.000 piece baju seperti ini. Iya. Kita kirim keluar karena pesanan orang luar ya. Nggak lama ini ikan lagi. Wah, lumayan sekali. Bukan saja kancing, ternyata di sini ada banyak yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dan bisa dikelola dengan baik. Iya, saya menunggu kemeja yang Bapak janjikan. Oh, boleh. Sudah ada. Cuma karena ukuran saya harus bilang ini SL. Iya. Oh, berarti harus lebih slim ya. Oke, Pak Kapolres, ini apakah insting Bapak ini sebagai seorang insinyur nih yang terus melakukan inovasi? Dulu Bupati berharap kepada saya agar bisa menerjemahkan semua keahlian saya kepada masyarakat, dan sekarang sudah saya tularkan di masyarakat, sudah banyak. Tinggal nanti saya tanya ke Bupati lagi. Nah, sekarang mereka udah siap. Mana yang beliau harapkan itu bisa nggak didukung dengan anggaran yang bagus buat mereka, agar alat-alat yang mungkin sudah tidak begitu bagus kita tambah lagi yang baru untuk teman-teman mereka yang belum sempat untuk latihan. Nah, itu saja. Iya. Menariknya di sini semua inovasi yang Bapak lakukan terkait dengan bagaimana juga mendorong UMKM ini bergerak dan sebagainya ya Pak. Ya. Apakah bersinergi juga dengan dinas instansi teknis terkait di sini? Saya berharap ya beliau bisa sinergi dengan saya, karena sesuai dengan apa yang beliau janjikan pada saya sudah saya lakukan. Ya. Kita kan perintah undang-undang dan perintah agama, perintah Tuhan. Mengayomi itu juga selain perintah agama, perintah Tuhan. Ya, perintah kita punya atasan dan undang-undang. Ngayomi masyarakat, bukan saja sebagai pelindung dan pengayom, tapi ada juga nanti presisi yang berkeadilan di masyarakat. Nah, ini kan lebih kental sekali kita dengan masyarakat tentang tugas ini. Jangan ada yang tersinggung kalau kita benahi jalan, jangan ada tersinggung kalau kita bantu orang punya rumah. Karena kita sudah bisa bikin beton, kita sudah bisa bikin batako, bukan saja dari semen, dari kerikil, bisa dari cangkang sawit. Kita sudah bisa, anak negeri sini sudah bisa. Nah, ini yang menarik ini. Cangkang sawit yang ribuan ton ada di sana, tidak mereka gunakan untuk apa-apa. Ribuan rumah juga kita bisa buat di sini kalau kita mau. Nah, terkait tadi itu berarti limbah sawit ini ya yang tadi. Limbah sawit. Nah, pemerintah tinggal tambah sedikit aja, kasih semen, saya latih mereka untuk kerja. Dan kita buat apa yang selama ini mereka tidak punya. Mereka punya rumah kan bobrok semua, maaf ya, yang khususnya orang-orang tertentu yang sudah saya lihat ini, rumahnya sangat tidak manusiawi. Kalau saya tendang roboh karena memang dindingnya seng, ada dindingnya triplek sudah tua.
Iya. Jangankan dipukul, kena anginnya mungkin dia kehampar hilang. Iya. Nah ini kita bisa buat dari beton limbah sawit yang banyak. Karena mereka mau ngelola cangkang sawit ini jadi bracket juga mereka nggak bisa. Siapa mau beli bracket? Kayu murah di sini. Nah, tapi kalau mereka gunakan ini untuk batako dari limbah cangkang sawit ini, berapa rumah nanti kita bisa menolong orang-orang yang rumahnya tidak manusiawi. Itu yang menarik bagi saya sekarang. Dan ini tugas saya selain penegakan hukum, ini akan saya lakukan di masyarakat. Nah, seberapa persen pemanfaatan limbah sawit ini sudah dilakukan atau dikerjakan oleh Bapak? Ini penemuan ya, karena saya belum tahu ini sawit ini di Indonesia ditanam dari tahun berapa. Tapi dengan melihat pemukiman masyarakat yang tidak bagus di beberapa tempat, orang-orang Asmat, orang Mapi, orang mana lagi, ada orang suku Muyu juga sama Auyu. Ya ini saya lihat akhirnya ya sudahlah, limbah yang bertebaran di lingkungan ini yang mana yang paling banyak, saya ambil, saya coba. Ternyata bisa menjadi beton. Saya coba nembak beton ini dengan AK. Dia hanya coel sedikit, nggak rusak, nggak berantakan. Ini berarti keren sekali. Kalau hanya diuji Rockwell sama pukul bending ya silakan, tapi masa rumah harus ditembakin? Nah, tapi dengan saya menguji ini saja sudah bagus. Saya yakin pemerintah akan melirik ini untuk masyarakat. Tapi kan penemuan ini juga harus dipatenkan, toh Pak? Boleh dipatenkan, boleh. Tapi ya sayanya berpikir bagaimana caranya ketong bisa menolong masyarakat yang ada di sini. Di mana saya bertugas, seperti ada pepatah bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Nah, itu yang saya lakukan di mana saya bertugas. Dan khususnya secara istimewa di Merauke ini keren sekali, kita punya banyak limbah yang esok hari nanti akan membuat kita bisa tersenyum dan tertawa. Nah, untuk menerjemahkan, ya boleh dibilang dreamingnya Bapak seperti itu, untuk bagaimana mengolah limbah, menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan hal tersebut menjadi pendang ekonomis. Nah, saya sudah mulai dengan program saya. Iya, bersinergi dengan pihak mana saja, Pak? Ya, saya berharap beliau harus bersinergi dengan saya, karena ini dengan kan pemerintah daerah. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Kita ada karena masyarakat ada. Ya, kalau kita punya kegiatan ini tidak untuk kepentingan masyarakat, lalu untuk siapa lagi? Dan ini silakan dipakai. Kalau nggak dipakai, ya udah. Nah, jangan terlalu lama menahan saya di sini. Ada banyak orang butuh saya di tempat lain juga, gitu loh. Nggak ada masalah bagi saya. Dan sudah saya coba untuk menguji masyarakat untuk melakukan pemberdayaan ini. Begitu mereka bisa, mereka mau. Nah, tinggal kita sokong aja itu. Pengetahuan dari saya, impian mereka ada di masyarakat. Kita tinggal bantu sedikit saja. Apa yang bisa kita bantu? Ya peralatan kecil. Itu bukan mekanik, itu manual. Saya kebetulan tidak bawa di sini, tapi kalau satu waktu saya pertontonkan, orang akan ketawa dengan alat itu, karena tidak masuk akal. Proses pengerasan bukan memakai air, pakai angin. Bagaimana baru cara? Kasih dengan air. Iya. Karena dicetak dalam posisi dia kering, tidak campur air sama sekali. Nanti kemudian dikasih hamparan uap. Setelah itu dibuka cetakannya, ditinggalkan beberapa jam, lalu cetak lagi yang lain. Setelah 1 jam ditembak pakai uap yang dingin tadi. Iya. Ya, proses ini yang belum pernah dilakukan di mana-mana, baru di kita. Bapak nggak takut kalau idenya Bapak ya mungkin diduplikasi oleh orang lain? Saya hanya berharap bagaimana ini bermanfaat dulu. Kalau nanti mereka nakal dalam konteks cipta itu, ya kita bisa tuntut mereka sesuai dengan karya cipta kita. Haki kan ada. Iya. Nah, saya memiliki haki tertentu untuk yang sudah saya ciptakan. Tapi yang untuk satu ini, untuk masyarakat ekonomi lemah ini, betul-betul saya akan bantu secara maksimal. Tergantung pemerintah daerah sini bersama-sama dengan kita atau tidak. Kalau tidak juga, ya nanti kita tinggal tunjuk pada yang mau atas ini. Oke, luar biasa. Minum teh dulu, Pak. Ya, good people ya, yang hari ini menikmati hari libur dan sementara mungkin sedang ngeteh bersama keluarga. Saya bersama dengan sosok Kapolres Merauke, Bapak Insinyur Untung Sangaji M. Hum.
Nah, sekarang kita sedikit beralih isu juga ya Bapak ya. Situasi kondisi Kota Merauke kita ini sejauh ini dalam penanganan yang terjadi seperti apa nih Bapak? Karena banyak keluhan sekali kan akibat miras, orang mabuk dan melakukan kriminalitas dan sebagainya. Dulu saya melihat konteks kejahatan ini hanya dilakukan oleh kawasan-kawasan tertentu, di mana kita untit, kita kejar dan kita tangkap, dan kemudian kita coba, kita lepaskan dia pulang ke satu titik yang kita ikuti. Oh, ternyata dia ngerampok ini hanya untuk makanan, untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk memperkaya diri, karena mereka susah. Yeah. Mereka ngerampok juga untuk makanan keluarganya. Ini harus kita bedah kasus ini. Dan akhirnya ya sudah, rezeki yang saya punya, karena saya juga haji, sebagian harta benda saya kan bagian dari milik orang miskin. Jadi saya berbagi atas perintah Tuhan kemana-mana, jangan ada yang tersinggung. Beta haji itu, beta besar di keluarga Katolik, di Romus Katolik di Amboina sana, dengan Broeder Hans Paternot, Meneer de Vries, Monsignor Sol, Bapak Uskupnya sana ada di sini nih, Mandagi. Dari tahun 80 tuh dengan saya. Kemudian saya pergi keluar dan ditangkap lagi untuk direbut untuk jadi milik perwira Indonesia. Ya sudah. Sekarang beta ada di sini. Semua keahlian saya yang dulu saya kerjakan di keuskupan, yang saya kerjakan di masyarakat waktu KKN, waktu saya juga tugas di mana-mana, ya saya terjemahkan ke masyarakat. Tapi ya lagi-lagi saya melihat dengan alam setempat. Ada emas di permukaan tanah. Apa itu? Cangkang sawit, batok kelapa. Iya, artinya untuk keterampilan yang lain. Iya, ketika orang melakukan sebuah tindak kejahatan untuk melanggar hukum itu, artinya yang tidak harus kita melihat penjahat itu adalah jahat, tidak. Kita lihat bagaimana kalau orang ini bisa kita rubah jadi baik. Ternyata banyak yang bisa jadi baik. Hanya mereka butuh dukungan juga dari pemerintah. Kalau sampai mereka tiba-tiba lapar lagi, jadi lagi. Ya kalau mereka sudah mencukupi kebutuhannya, mereka tidak lakukan kejahatan. Ini terjadi di sini. Iya, yang menjadi kunci ini kan dengan pendidikan yang baik, seseorang memiliki skill untuk bisa survive dalam kehidupan dia ya Bapak ya. Sehingga tidak lagi melakukan tindakan kriminal yang bisa merugikan orang lain seperti itu. Nah, ya mungkin dari beberapa pernah kita berbincang-bincang juga Bapak pernah sampaikan bahwa Bapak merangkul mereka kan. Nah, sejauh ini mereka yang Bapak sudah rangkul, apakah ada perubahan perilaku? Ada. Ya, pertama yang saya temukan di mereka tuh mereka mabuk, saya peluk. Ya ada yang muntahin baju saya juga. Ada yang satu baju yang tidak bisa saya cuci lagi karena ada merahnya, karena mungkin mereka makan pinang. Tapi ketika di sisi lain saya ajak mereka duduk ngopi dan bicara, saya ajarkan mereka keterampilan mereka mau dan sekarang berpenghasilan. Ini mereka lupakan itu mabuk. Mereka lupakan itu mabuk sampai kadang-kadang mereka lupa makan pinang. Mereka enjoy saja karena hasil kerja mereka saya beli. Karena hasil yang mereka buat dari apa yang saya latih ke mereka itu, ini dibutuhkan di beberapa tempat yang lain. Coba lihat. Lalu kenapa ketika mereka maju? Ada cewek-cewek cantik, ya maaf, ada yang tidak bisa baca tulis, tapi mereka bisa mengerjakan semua kerajinan yang saya ajarkan. Ketika saya bilang jangan dibuang, saya mau beli yang kamu produksi itu, dia coba bawa, saya kasih dengan sejumlah uang. Dan kemudian saya membuat buku tabungan mereka, tabungan di bank. Cilakanya pacar mereka tuh pemabuk gitu loh. Hasil yang mereka dapat, mereka beli 1-2 botol lain terus play, ya saya nggak tahu sampai di sana. Itu yang rawan. Itu yang harus kita hentikan di sini.
jujur itu rawan sekali. Dia berpenghasilan tapi tiba-tiba belum 1 bulan lagi sekian juta yang dia dapat lenyap begitu untuk kesenangan. Iya. Nah, miras kan sering dianggap menjadi trigger, pemicu dari seseorang melakukan kriminalitas. Nah, sejauh ini bagaimana upaya untuk pemberantasan miras? Saya lihat segitu banyak kejahatan atau aksi kejahatan yang mereka lakukan diawali dengan miras, konsumsi miras, baik Milo maupun miras yang lain yang diizinkan. Kayaknya memang saya harus cerita dengan ustadz dan pendeta atau pastor bahwa yang seperti ini kita kurangi pelan-pelan. Iya. Karena mereka nggak punya keterampilan apa-apa dengan kita memberdayakan miras. Saya tidak benci itu. Saya pernah minum wine tapi saya tidak mabuk karena saya tahu aturan. Iya. Tapi di masyarakat kan tidak semuanya tahu aturan. Ada yang ketemu tambah lagi belum jatuh dia belum berhenti. Belum jatuh di bawah di lantai dia belum berhenti untuk minum itu. Ini aksi dia yang menurut dia ini heroik sekali, cara mabuk ini. Padahal itu bahaya buat orang lain. Dan akhirnya lihat ponakannya diperkosa, ada tetangganya diperkosa, bahkan ada anak tirinya diperkosa. Anak tiri ini melahirkan anak dari anak dia itu diperkosa lagi sama dia. Nah, ini kan satu hal yang keterlaluan. Tidak satu ini terjadi di Merauke. Dan sepertinya tren kekerasan terhadap perempuan dan anak ini cukup tinggi ya, Pak? Banyak di sini. Banyak ini, tapi walaupun ini sudah kurang, tapi kita masih teliti hal-hal yang terjadi seperti ini beberapa tahun yang lalu. Dan begitu banyak pengakuan sekarang akhirnya kita tangkap orang-orang itu. Apakah itu cukup memberikan efek jera gitu supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama lagi, terutama ini kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah ada peraturan untuk disuntik ya, dikebiri dengan suntikan agar orang ini tidak langsung mati, tapi dia tidak akan mengganggu wanita. Gitu. Sudah dilakukan sekali di Jakarta, dan saya harap ini bisa kita lakukan di sini. Saya memang masih berpikir, yang tukang mabuk pukul orang sekali waktu itu pakai rotan, pantatnya kita kasih kena tanda supaya dia ngerti. Dipukul dengan rotan tuh sakit juga di pantat. Boleh. Begitu dia sudah berteriak, nah kamu jangan lakukan gitu pada orang, sakit kan pantatmu dipukulin dengan rotan. Ini ada efek jerahnya. Kalau kita hanya kasih dia masuk di sel, makan tidur, nanti dia pulang mabuk lagi, ini tidak jerah. Ya kita kasih apa yang jerah buat dia, tapi yang belum tentu yang lain-lain kan belum. Nah, ini butuh sinergitas dengan kita. Kalau kita juga tidak harus dengan kekerasan yang kita balas orang-orang yang kasar itu, bisa kan dengan pendekatan, sosialisasi, keterampilan, UKM yang bagus. Kita berikan mereka tempat, kita berikan dia sarana dan tempat tinggal. Kenapa tidak? Hasilnya kan buat kita semua, buat kita nanti. Lihat saya bisa pakai baju bagus gini karena mereka kerja, mereka buat. Saya boleh bangga gini karena memang saya bangga buatan mereka. Kenapa? Ada apa? Kasihan orang yang belum punya karena mereka belum tahu ini siapa yang buat. Tapi sepertinya Bapak ini penggemar warna putih ya, Pak? Saya suka warna putih. Warna putih itu ada alasannya? Orang yang tidak pernah menghindar. Selalu kelihatan. Kalau yang gelap ya bisa ngumpet lah. Ada filosofinya. Iya. Kalau boleh tahu, kalau boleh kepoin filosofinya. Siapa tahu di luar sana ya good people ya. Pada akhirnya jadi senang menggunakan warna putih. Ya mungkin sedikit jadi bisa memotivasi good people kan. Warna terang atau putih ini saya sukai. Kita tidak bisa berlari kemanapun. Kita punya tanggung jawab besar terhadap orang lain. Kita punya keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan satu, kita tidak punya hak untuk melakukan kesalahan
Hak untuk lakukan kesalahan sudah tidak ada di situ. Karena kita takut kita jadi tercorek akan kesalahan itu. Contohnya kita makan rujak saja ngumpet, terburu-buru, itu pasti 1-2 tetes kena di baju. Wah, ini kayaknya filosofinya dalam ya. Bagaimana kita menghilangkan tetesan itu yang kotor di baju kita? Kan nggak bisa. Nggak bisa mencuci pakaian kotor dengan air yang kotor. Cucilah pakaian kotor dengan air yang bersih. Nah, warna-warna yang putih yang bersih ini saya suka. Hidup kita ada di situ. Jangan kita kotori kita punya kehidupan yang segitu baik. Jadi istilahnya ya, kalau saya boleh sedikit menarik kesimpulan, sebuah kesalahan atau mungkin kejahatan itu selalu ada jejaknya. Selalu ada tandanya. Sisa kejahatan itu selalu ada. Belum pernah ada kriminal atau kejahatan yang sempurna. Selalu ada bekasnya. Selalu ada tandanya. Tanda itu yang akan memberikan kita hal yang tidak pantas kemudian hari, yaitu celah. Nah, jangan kita bikin celah. Kalau kita sudah diberikan hidup putih oleh Yang Kuasa, ya sudah, putihkan hidupmu selamanya. Jangan cuma bicara saja, jangan cuma dengan kata-kata presisi saja, tapi betul-betul presisi yang beredukasi secara baik dan positif. Apa yang sudah diperintahkan secara undang-undang, lakukan. Apa yang dititahkan oleh Tuhan, lakukan. Ketentangan bagus tuh, kaki ada, hidung ada, hidung tidak di belakang. Coba kalau hidung kita menghadap ke atas, nah, kalau hujan gerimis gimana tuh jalan begini. Ini bagus sudah adanya, cuma ya kita kayak begini adanya. Iya. Jangan tersinggung kalau ketemu muka teri begini kasar kotak-kotak, jangan marah-marah. Nah, sekarang saya mau ke poin lagi nih Pak Untung ya. Berapa besar porsi rasa cinta Bapak untuk keluarga dan masyarakat yang harus diayomi, dilayani? Artinya ketika memang keluarga begitu membutuhkan perhatian Bapak, namun ternyata tugas dan tanggung jawab untuk negara juga ini besar kan. Pasti ada pada pilihan, mungkin pernah ada di pilihan-pilihan yang cukup sulit seperti itu. Ada. Ya, saya juga nggak bermimpi jadi anak laki-laki atau anak siapa, tapi ketika saya sudah dilahirkan kayak begini oleh anak veteran, ya sudah, saya lakukan tugas ini. Karena kecakapan dari seorang veteran, makanya mama saya juga tergoda kan. Oh gitu ya. Beta mama, ini laki-laki kayak begini lahir. Ya sudah, ketika dari kecil sampai besar kita disiapkan untuk berbakti di masyarakat, ya sesuaikan ketemu porsi. Semua ilmu yang beta miliki, walaupun belum semua beta tularkan di masyarakat, beta siap atas itu. Karena memang beta punya porsi sebagai Kapolres itu. Jadi beta batasi semuanya. Jangan saya kasih semuanya, nanti saya bisa dibilang seniman. Saya bisa dibilang usahawan atau apalah, pengusaha. Saya khawatir juga. Iya, pasti gambaran itu pasti sudah ada juga, Pak. Iya. Tapi lihat di sela-sela tertentu, saya juga batasi keahlian saya ini jangan semuanya dirampok oleh orang-orang di luar sana. Dan kemudian setelah mereka tahu, mereka kabur. Ini sudah terjadi. Oh begitu. Iya. Di mana Pak? Sudah ada ketemu adik-adik. Ya saya nggak mau bilang siapa karena ini rahasia saya dengan dia. Dia sudah punya penghasilan. Dia ingin pergi, saya bilang jangan dulu. Nanti tunggu saya kalau sudah nggak ada, atau jangan coba-coba pergi sebelum saya izinkan gitu. Ini segitu banyak yang sudah saya didik. Wanita, ada laki-laki juga, dan sudah menunggu waktunya. Hanya karena saya Kapolres, saya terbatas atas gerak ini. Kembali ke porsi yang tadi. Porsi saya sebagai Kapolres ini kan terbatas. Mungkin satu waktu nanti lain, itu porsi ini akan lebih mudah menolong masyarakat, karena itu yang mungkin ditunggu seperti di tempat lain. Nah, di tempat lain saya lakukan, orang tidak tersinggung karena orang senang. Saya membantu di Sumut, orang suka saya lakukan itu. Karena tertolong tuh puluhan organisasi yang di luar sana. Di Aceh, orang yang terkungkung dengan GAM, begitu saya bantu.
ribuan sertifikat saya bantu ke mereka, dan akhirnya terbantu rumah mereka. Mereka bahagia atas itu. Nah, di sini kan agak lain, karena mungkin porsi sosial saya yang sering saya lakukan di beberapa tempat itu dianggap aneh di sini. Ya. Mungkin mereka juga belum mengerti bahwa kewajiban seorang haji itu apa, kewajiban seorang untung sengaja dengan keterampilannya itu apa, Ya. sumpah perwira budi bakti wira utama itu apa, lalu ngayomi itu apa, belum lagi presisi. Jadi ketika kita berbagi, kadang-kadang orang tersinggung, beta lucu gitu loh. Atau karena Bapak ini terlalu multi talent gitu ya, jadi melihatnya itu kok semua bisa begitu. Sekarang saya kasih tahu dan saya tanya, apakah semua di sana di pinggir tukang parkir akan minum seenak ini seperti kita sekarang? Apakah iya? Kan belum tentu. Mereka juga pingin, tapi mereka harus bayar mungkin 5-10 ribu. Tapi ini malah saya dikasih gratis. Saya tahu diri nggak dengan memberi ini aja saya harus menghormati ini gitu loh. Lihat mereka, jangankan 5 kilogram beras. Dorang bilang, Bapak, katong dapat 1 kilo, saya katong su terima kasih banyak. Katong bisa bikin bubur berapa kali. Bisa bayangkan ini. Jadinya yang keluar dari isi hatinya seorang untuk sang haji. Kadang mungkin orang lebih mudah menilai dari luar, Bapak. Ya, memang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Beta lakukan terus sebaik apa yang sudah beta isyaratkan dalam beta program ini. Kalau ada orang tersinggung tidak apa-apa. Ya, saya begini adanya. Sudah ada lagunya kan. Saya tidak seperti Brunei Peso 5 nangka berdaun sirih. Saya tetap ada porsinya. Saya nangka tetap daunnya daun nangka, nggak ada berubah. Semangka ya semangka. Jangan sampai menjadi lain. Hanya beta akan permisi kalau beta berbuat baik di mana-mana, bukan beta mau cari muka. Beta bukan cari pujian dan sebagainya. Itulah beta. Itu yang beta sudah lakukan di mana-mana. Iya. Apapun izin, anggapan orang terhadap Bapak itu mau positif negatif, artinya I don't care. Saya nggak peduli dengan itu. Kemarin contoh saya mengusir orang karena ada perintah dari atasan, semua arena tanah milik pemerintah, TNI dan Polri harus dijaga, harus tegas untuk dibela. Ya, tiba-tiba saya melakukan pengosongan terhadap satu kawasan yang saya tahu sudah kosong. Ternyata Kasaserse ini belum melaksanakan tugas dengan baik. Begitu saya pecah-pecahin kaca situ karena takut itu jadi tempat prostitusi yang gelap di situ. Ternyata ada anak-anak kecil. Saya sedih atas itu. Saya minta maaf. Ya, kayak kenapa ada bayi-bayi diumpetin di situ, gitu loh. Dan akhirnya saya kasih tahu bahwa ini harus dikosongkan. Ini kan ada tanah sengketa. Nanti kalau mau ribut di sidang pengadilan saja. Anda menguasai tempat milik pemerintah, dalam hal ini Polda. Jangan begitu. Sama kalau saya kuasai Anda punya lahan tanpa izin, itu bagaimana rasanya? Kalau mereka mau tukar guling, bicara dengan jenderal sana, jangan dengan saya. Saya hanya penegakan hukum untuk menjaga milik pemerintah TNI Polri. Dan ini sudah saya lakukan dengan baik. Lalu kemudian kalau ada hal-hal yang memang kalau saya berbagi di mana-mana, saya sudah punya jadwal berbagi. 1 bulan tuh saya kemana-mana. Ini nggak lama ini saya nggak berbagi karena apa? Kita sudah siap 15 ton. Cuma kan ketemu mau kasih sana kasih sini, ketemu mulai takut lah. Jangan orang bilang ketemu orang mau apa ini? Karena ada BPS toh. Pencitraan. Nah, jangan tersinggung dengan orang punya kata-kata. Beta sih ada di beta kamus, beta mau hafal itu aja beta tidak ada. Nah, sekarang seandainya opini tersebut ada dalam masyarakat ya, umpama yang menggambarkan Bapak seperti itu sedang pencitraan, gimana komentar Bapak? Mereka ngerti nggak kalian saya dengan tangan-tangan ini? Beta pernah pukul orang di Thailand dapat berapa miliar. Beta tumbuh orang karena beta hobi baku tumbuh. Waktu di STM beta berantem untuk dapat cengkeh yang banyak.
termasuk di SMP. Setelah ini beralih ke negara lain dan dapat banyak, pulang beta bagi-bagi dengan teman sekolah, teman-teman SMP, SD. Apakah itu pencitraan? Lihat anak-anak yang menghasilkan uang kancing puluhan juta dalam sebulan itu. Apakah itu pencitraan? Ketika mereka bisa membuat baju seperti begini, apakah itu pencitraan? Orang pesan banyak 450.000 piece baju di luar sana, bukan di Merauke. Iya. Tapi hasil dari sini. Kancingnya, iya. Kancingnya dari sini. Lalu kemudian mereka senang, mereka akan membangun rumah dengan saya. Ini tidak main-main. Ini bukan nol besar. Kasihan mereka. Iya. Kalau mereka bilang pencitraan, selama ini mereka buat apa? Dengan jabatan yang mereka miliki itu, apapun mereka, entah itu pejabat apa saja, mau TNI atau Polri, kalau selama ini mereka tidak berbuat baik di masyarakat, lalu sebenarnya mereka jadi perwira itu untuk apa? Iya. Ya kebetulan saya punya keahlian ini, ya udah itu. Yang hobi perang, perang aja sana. Iya kan? Yang hobi dengan keterampilan. Tapi penegakan hukum jalan terus. Saya tetap periksa malam hari, meriksa tersangka, sudah sampai di ujung di mana, sidangnya seperti apa, mana korbannya, mana tersangkanya. Saya tanya juga ke mereka, Anda bangga melakukan ini terhadap para korban? Apakah iya hidup Anda akan ini selamanya? Mereka malu. Tapi setelah mereka yang jahat-jahat ini saya latih untuk berbuat baik dan mereka berpenghasilan, apakah ini pencitraan? Kembali ke masyarakat saja ya. Iya, kembali. Kalau menurut Bapak ini lebih banyak haters atau lovers? Saya tidak tahu. Saya open management saja. Apa saja saya lakukan. Saya baru lihat di lorong tadi ada anak-anak. Itu pasti nggak lama saya akan ke situ lagi. Apakah itu pencitraan? Itu hobi saya. Iya. Di polisi ini beta hobi, dan beta punya kegiatan karena mungkin sudah penjahat beta datang di situ. Iya. Karena tidak selamanya penjahat itu jahat. Tapi kalau kita kasih dengan sentuhan hati yang baik, ya seperti tadi, ada yang menerima beras di saya. Bapak, jangankan Bapak kasih satu bungkus itu yang 5 kilo atau 10 kilo. Kasih 1 kilo saya ketemu terima kasih Bapak. Ketemu bisa bikin akan jadi bubur. Jangan berhenti Bapak itu kasihan. Iya. Tidak semua orang bisa minum teh yang enak seperti ini. Terima kasih untuk apresiasi. Apakah ini cara membuat dengan hati atau ini cara ngerayu saya nggak? Pasti Bapak lebih paham ya bagaimana wanita bisa merayu dan apakah ini yang pada akhirnya Bapak luluh di hati seorang ibundari? Saya mau kepoin sedikit dulu ya, kan gak ada yang berani kepoin kan, seberapa besar cinta Bapak untuk seorang istri? Setelah saya mendapat pengakuan dari dia, saya membuat dia mengakui hasrat dan cinta saya aja di sebuah kendi ciptaan saya ukir namanya di situ. Batu permata saya kelilingi di situ kendi yang saya buat itu, dan kemudian saya berikan ke dia. Dia melihat maknanya. Setiap uang saya taruh di situ setiap bulan. Kelebihan uang receh tapi 1000-an saat itu. 1 tahun 1 kendi itu bisa membeli seekor sapi. Ya. Bisa membeli 5 ekor kambing untuk hari raya kurban. Iya. Saya nggak minta dari tempat lain. Sekarang saya sudah punya kendi yang lain untuk kegiatan di sini. Makanya saya berbagi ketika Idul Fitri. Saya nggak lihat Islamnya aja, Kristennya juga saya bagi, karena itu kewajiban saya sebagai seorang haji. Haji itu berbagi bukan saja pada agama, siapapun, golongan apapun, dia berkewajiban memberikan sedekahnya. Kalau dia tidak berbagi, jangan coba-coba jadi haji. Tanggung jawab, dia pegang rosario dalam Islam itu namanya tasbih. Yes. Jangan coba-coba sentuh tasbih.
beta pemain tua ini seperti itu. Dia cium saya tangan, saya juga cium tangannya, saya hormat dia, pulang pun sama. Sekarang anak saya sudah niru itu. Saya mau pergi dan datang dia hormat. Itu yang membuat beta, oh iya, saya sudah tidak perlu lagi membeli sabun di malam Jumat. Saya sudah menghargai ini. Saya nggak perlu minum miras seperti kata orang sana lah, kelabur orang anak perempuan. Nggak perlu. Beta miras sudah ada di rumah. Beta punya sabun sudah ada di rumah. Kapan beta mau dia sonto langsung jadi saja. Tunggu dulu, ini sabunnya merek apa? Iya, ya. Kalau Bapak bilang seperti ini juga kan artinya berbagi tips juga toh untuk menjaga keutuhan rumah tangga kan Pak? Iya. Saat ini kan rawan sekali keluarga-keluarga dengan hadirnya orang ketiga, keempat, kelima, keenam dan Iya. bla 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 bla. Cinta boleh ada di mana-mana, tapi gitu ya, Pak, ya? jantung hati ada di rumah. Oh, luar biasa. Kalau ketong cinta ada di mana-mana itu perintah Tuhan toh, ketong kasih Iya, sayang terhadap setuju. sesama. Iya. Ketong di Amos biasa polo laki-laki perempuan ketong polo sayang, jangan gila terlalu. Nah, cukup di situ. Yang jauh-jauh tuh jangan. Yang berpikir terlalu jauh jangan. Cukup yang jantung hati ada Iya. di rumah. Nanti tasoto di batu kan diatur juga. Oke, Pak Kapolres, ini kita cukup banyak nih kepoin Bapak ya, dari masalah makro hingga keluarga, bahkan isi hati Bapak. Yang paling esensi apa yang Bapak mau sampaikan untuk kita sebagai masyarakat Merauke? Ada. Lihat beberapa perusahaan, puluhan perusahaan di sana menghasilkan minyak sawit yang dijadikan limbah ini, yang mereka buat bracket aja nggak mau karena ke Jawa pun terlalu jauh. Iya. Mahal di ongkos. Lihat, itu ada ribuan ton di sana, barang-barang ketong harus bikin dia jadi beton. Contohnya sudah ada di kita punya meja di kantor, nanti satu waktu saya bawa di sini. Ini bisa menolong berapa ribu rumah orang miskin di sini. Iya. Ya nggak usah seperti kita yang membutuhkan ukuran 75, 36 aja, tipe 36. Bisa tuh kita bikin berapa rumah. Kalau maaf dinding tipis-tipis gini, aduh apalagi. Lebih gampang sekali. Ya, yang jadi pertanyaan, pemerintah mau nggak kita membantu orang di perumahan di kelas tertentu? Boleh di masyarakat. Nanti kan saya kasih contoh di kita di SP9 itu ada perwakilan suku Auyu, Muyu, Mapi, Iya. Marin, Asmat, Kimam, sama Tamboji. Nah, Iya. ini akan saya taruh di sana. Ayo kita bangun rumah sama-sama dari hasil yang saat ini saya latih kepada mereka. Bisa bayangkan mereka sudah siap untuk itu. Gak lama lagi kita akan rame-rame ke sana bersih-bersih. Kita akan menjamah tanah itu, dan esok hari, sekarang alat berat sudah di sana, sudah 5 kerja, sudah buat kolam. Iya. Kolam itu ada tempat yang indah untuk ketemu masyarakat. Nah, pelan-pelan ketemu akan kikis masyarakat yang maaf, yang miskin di sini. Ketemu kasih lahan, kasih dia kerjaan, kasih dia harapan. Tidak kasih janji yang semu. Tidak janji yang semu. Janji itu kan hutang, Pak. Janji hutang, tapi banyak orang berhutang tidak tahu diri untuk membayarnya janji itu. Oh. Kasihan sekali gitu. Lalu kemudian menyalahkan orang, akhirnya mengatakan apa tadi? Pencitraan. Kasihan sekali. Selama ini mereka ngapain? Berarti selama mereka masih remaja, masih muda, mereka tidak berkarya dong. Ya ini kebetulan karena saya seorang instruktur, saya guru, saya juga polisi, saya hobi. Hobi ini jangan diganggu, gitu. Yes. Bisa bahaya. Bisa bahaya kalau mengganggu hobi saya menolong orang banyak. Dan saya ingin tanya, Tuhan mana yang melarang saya berbuat baik? Itu aja. Jangan dijawab, Tuhan mana yang melarang saya berbuat baik? Tapi itu direnungkan. Untuk kita renungkannya, Untuk kita Bapak renungkan. ya. Karena saya lakukan ini, Ya. saya anggap ini perintah Tuhan.
bahwa siapapun kita sebenarnya ada sebuah tanggung jawab juga untuk melakukan kebaikan dan kebenaran di masyarakat. Jangan hanya karena metemukan kayak begini kamu tersinggung, ya kamu esok hari berpikir kamu bikin apa di sana. Selama ini dulu di kursi yang asik, bisa nggak seperti tukang parkir, bisa nggak seperti anak-anak yang cium lem-lem itu, betul kumpul dorang, ternyata dorang bicara sama, tidak ada yang mau lihat kita Bapak. Satu ketika ya saya rangkul mereka bisa. Hanya karena saya terbatasi anggaran, akhirnya ya saya tunggu tanggal-tanggal muda baru itu tolong dorang, itu aja. Ya, artinya apapun yang Bapak lakukan di masyarakat dengan tanggung jawab sebagai seorang Kapolres, seorang insinyur dengan inovasi-inovasi sebagai seorang ayah, ini bisa menginspirasi sebenarnya siapapun kita untuk mungkin melakukan hal yang sama. Semakin banyak orang terinspirasi kan akan mempercepat keadilan dan kemakmuran juga. Itu harus. Nantilah ketika saatnya beta dibutuhkan, beta akan sampaikan semua apa yang harus beta buat. Masing-masing distrik itu harus ada keterampilan, ada UKM yang menarik, yang bisa mengcover, membackup industri-industri besar. Bukan omong-omong besar, bukan omong kosong besar yang bikin kaget orang-orang di kampung. Tidak. Tapi fakta memang harus dibuat, jangan diceritakan, jangan diimpikan ke masyarakat, jangan. Fakta, untuk menerjemahkan mimpi harus dilakukan dengan sebuah fakta karya. Di lapangan bekerja. Dan jangan selalu mencurigai orang. Jadi belum apa-apa udah a priori. Terus kemudian ada cerita yang tidak pantas. Ketemu perbaiki jalan karena sudah ada mobil dengan orang tak guling-guling di situ, masa Kapolres lihat gitu nggak punya otak. Cuma semen 10-20 sak saja masa nggak bisa beli saya. Saya perbaiki jalannya bagus. Lihat yang diperbaiki di sebelah sana. Maaf, dengan yang saya perbaiki bagus siapa tuh? Tuh, coba lihat tuh. Bukan karena saya insinyur. Cara memperbaiki jalan tuh harus ada. Digali dulu. Dibuang yang tidak pantas sampai betul-betul dia sudah kering, ditembak dengan hawa panas. Baru kemudian dicor. Jangan lagi basah-basah dicor begitu. Gitu. Kalau ada dengan air-air, pakai seompatnya campur. Kain O3 dicampur situ supaya dia bisa mempercepat pengerasan. Begitu. Jangan sampai peta anggaran itu dipakai untuk parlente orang. Nah, kalau yang di terakhir parlente ini ya Bapak itu. Saya dikritik waktu saya membangun jalan di salah satu di Aceh sana. Kok sini belum? Sana sudah. Oh iya, karena kalau setiap pagi kan saya lewat situ dulu. Jadi maaf, saya perbaiki situ dulu. Nanti minggu depan kau awas kamu Ustadz kurang ajar. Begitu saya perbaiki sini mereka datang, mereka minta maaf. Saya akan perbaiki jalan lain lagi, mengikuti keranjang donatur yang saya miliki. Nanti kalau itu berhenti ya saya berhenti. Kalau ada gap ya beta bantu. Kalau nggak ada beta diam-diam saja. Gitu. Senang aja nolong masyarakat. Iya, luar biasa Pak. Terima kasih sudah belak-belakan di Sagusep Podcast. Dan kiranya menjadi informasi juga untuk masyarakat. Inilah sosok yang kita sudah cari tahu, yaitu sosok Kapolres Merauke, Insinyur Untung Sangaje M. Hum. Luar biasa, Bapak apresiat. Dan saya senang saya bisa bertanya langsung banyak hal dengan Bapak. Terima kasih, hormat. Danke, banyak-banyak lain. Danke, kiranya apa yang hal yang spesial tentang Meito bisa berani cerita karena itu luar biasa. Takut semua orang sini tergoda tuh. Oke, good people. Demikian bincang-bincang hangat kami pagi hari ini bersama Kapolres Merauke, Bapak Insinyur Untung Sangaje. Saya undur diri. Bye-bye. Terima kasih. Danke lain. Nanti ada waktu itu ketong datang di sini pakai jadwal atau